Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama dengan saya Nila Irda. Akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik serta update kabar terkini dari tanah air. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di live update pagi. Pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka Tribunars. Informasi terkait hacker Bjorka dan juga informasi lainnya masih akan kami hadirkan hanya di live update. Kita jeda sejenak, tetap bersama dengan kami. Untuk menanganinya hingga pulih. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama dengan saya Nila Irda. Akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik serta update kabar terkini dari tanah air. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di live update pagi. Pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka Tribunars. Informasi terkait hacker Bjorka dan juga informasi lainnya masih akan kami hadirkan hanya di live update. Kita jeda sejenak, tetap bersama dengan kami.
untuk menanganinya hingga pulih. Saudara, dalam live update pagi membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Bersama dengan Sanila Irde kita jelang, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 18 September. Kecelakaan yang diduga disebabkan karena asap tebal pembakaran rumput alang-alang yang menghalangi pandangan pengendara ini melibatkan setidaknya 8 kendaraan. Akibatnya seorang korban dilaporkan tewas, sementara 19 lainnya mengalami luka. Dikutip dari Tribun Jateng, kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat di kilometer 253 yang masuk wilayah Brebes, Jawa Tengah. Kepala Cabang Pejagan Pemalang Toll Road atau PPTR Ian Dwinanto mengatakan, satu korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasca insiden tersebut, para korban sudah langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Diduga kecelakaan beruntun ini akibat pandangan pengendara mobil yang terhalang asap dari pembakaran rumput alang-alang di pesawahan luar tol. Dilihat dari rekaman video yang beredar, beberapa kendaraan ini ringsek seusai secara beruntun bertabrakan. Ian mengatakan kecelakaan bermula saat pengendara mengerem mendadak lantaran jarak pandang yang terganggu, sehingga kendaraan yang ada di belakangnya juga tak bisa mengendalikan laju mobil, hingga berujung sebuah truk ikut menabrak mobil di depannya. Naas, Ian mengatakan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 7 kendaraan pribadi dan 1 truk box yang melintas dari arah barat atau Jakarta menuju ke Semarang. Indikasi awal kejadian ini karena kendaraan pribadi SUV paling depan yang melintas di TKP terhalang pandangan. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi SUV itu terpaksa melakukan rem mendadak dan mobil itu ditabrak kendaraan lainnya dari belakang. Sejumlah kendaraan lain dari belakang yang mencoba menghindar tak bisa melakukan penghindaran karena keterbatasan ruang. Kendaraan lalu menabrak pembatas jalan dan kendaraan lainnya juga menabrak bagian kendaraan yang tepat berada di depannya. Sementara ada 1 korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes dan korban yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejaksaan Agung Amir Yanto. Diketahui 1 korban tewas dan 19 orang mengalami luka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan pada Minggu siang ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi mengatakan, kecelakaan beruntun akibat asap tebal dari pembakaran ilalang di pinggiran jalan tol. Indikasi awal kejadian diakibatkan karena seorang kendaraan pribadi, yakni kendaraan SUV yang paling depan melintas TKP, terhalang pandangan akibat asap pembakaran lahan oleh warga. Tiba di lokasi, pengemudi SUV itu terpaksa melakukan rem mendadak, sehingga mobil itu ditabrak kendaraan lain dari arah belakang. Sejumlah kendaraan dari belakang yang mencoba menghindar ke jalur berbeda tak bisa menghindar karena keterbatasan ruang. Kendaraan lalu menabrak pembatas jalan. Sementara kendaraan lain juga menabrak bagian kendaraan yang persis tepat berada di depannya.
Kita ke informasi lainnya, Tribuners, rumah seorang pria di Garut, Jawa Barat dirobohkan oleh rentenir karena tak bisa membayar utang yang menumpuk. Pria bernama Undang, 43 tahun ini awalnya berutang pada rentenir senilai 1,3 juta rupiah. Namun ia kian tercekik karena jeratan bunga yang sangat besar, yakni Rp350.000 per bulannya hingga membuatnya tak sanggup untuk membayar. Rumah Undang berada di Kampung Haursea, Desa Cipijung, Kecamatan Banyoresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dirobohkan rentenir pada 10 September. Undang mengatakan rumah itu adalah rumah warisan dari sang ayah. Kini rumah tersebut sudah rata dengan tanah hingga membuat istri dan anaknya tak kuasa menahan tangis. Saat rumahnya dirobohkan, Undang dan istri sedang berada di Bandung, Jawa Barat untuk mencari pekerjaan. Mereka mencari kerja agar bisa melunasi utang pada rentenir itu. Diakui Undang, ia berutang pada seorang rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini lantaran ia belum memiliki pekerjaan tetap serta selama ini masih bekerja serabutan. Saat itu Undang berutang pokok sebesar 1,3 juta rupiah, namun dengan bunga yang bisa dikatakan sangat besar per bulannya, yakni Rp350.000. Sampai akhirnya Undang tak sanggup membayar utang tersebut beserta bunganya. Selama di Bandung mencari pekerjaan, Undang memang tak menghubungi sang rentenir. Ia pun kaget kala pulang ke rumah dan sudah melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah. Tak sampai di situ, Undang juga mendapatkan teror dari orang tak dikenal selepas rumahnya dirobohkan. Kini ia terpaksa diungsikan ke tempat aman. Sekretaris Jenderal Barisan Santri Jawa Barat, Yudi Arif menuturkan, Undang kini diungsikan dari kampung halamannya ke tempat yang aman di bawah perlindungan para santri. Undang pun telah melaporkan kasus ini ke Polres Garut. Itu kejadian ada di mana, Pundang? Kejadian di Bandung, Di Bandung ya. Sedang ngapain di Bandung? sedang kerja Kerja gitu ya, sama istri. sama istri. Pulang-pulang sudah Sudah rumah roboh, rumah roboh. rumahnya bersih. Mm-mm. Dulu istri waktu ngelihat rumah roboh gimana, Pundang? Ya rasa menangis. Menangis gitu ya. Berapa orang yang membongkarnya tidak tahu. Ya saya tidak tahu. Tahu-tahu udah Iya, udah gak ada, udah bersih. Pundang semalam memberikan keterangan ya di Polres Garut Iya, ya. iya. Sudah laporan, Pundang? Sudah laporan. Sudah ketemu dengan terduga pelaku yang Ya terkait? sudah ketemu Sempat ngobrol, Pundang? sama itu pelaku. Heeh. Enggak ngobrol, kalau itu cuma nanya selewat-lewat aja. Sesuatu aja. Pundang, setelah kasus ini terjadi, harapan Pak Undang gimana nih? Ya harapan saya kan nggak punya tempat lagi, harus punya lagi. Sehari-hari Pak Undang bekerja sebagai Sebagai buruh, buruh buruh lepas. lepas. Kang cukur ya di Ya kalau kepepet itu kalau itu gimana? ikut gitu ya, gitu ke pangkas orang nunggu gitu. Oh, kalau istri pekerjaannya Pak Undang? Rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, Ya. asisten di Ujung Berung. Ujung Bro. Anak sekarang yang satu di mana Pak Undang? Ikut sama Oh, ikut istri. Alhamdulillah Pak Undang sudah menunjuk dan memberikan kepercayaannya kepada kami dari kantor hukum Yos dan Dekan untuk mendampingi mewakili beliau dalam perkaranya yang telah dilaporkan oleh beliau ke Polsek Banyoresmi. Perkara tersebut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap anak. Secara rincinya ada pengrusakan rumah milik Pak Undang dan keluarga sampai rata begini, sehingga perbuatan tersebut diancam oleh pidana pasal 170 karena bersama-sama, junto pasal 55 karena ada orang yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut, KUH pidana, dan ancaman hukumannya maksimal 5 tahun 6 bulan. Nah, kami selaku kuasa dari Pak Undang dalam hal ini berharap
dan ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum khususnya Polres Garut Kota dapat menangani perkara ini dengan seluruh-seluruhnya, dengan profesional dan berintegritas. Saya harap demikian. Nanti setelah ini katanya ada mau pelaporan balik, pelaporan ulang. Nah, pertama yang kami lakukan sebagai kuasa tentu mempelajari berkas-berkas yang sudah Pak Undang lakukan. Nah, ada beberapa berkas nih. Jadi ini ada 2 berkas yang saya terima dari Pak Undang barusan. Berkas itu terkait ada 2 tanda laporan nih STPL dari Polsek Banyuresmi terkait dugaan pengrusakan rumah milik korban, dan ada STPL. Sosok hacker Bjorka diungkap oleh MAH, pria asal Madiun, Jawa Timur yang kini menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam pembocoran data yang dilakukan hacker tersebut. Diakui MAH, ia belum pernah bertemu langsung dengan Bjorka, namun telah beberapa kali berbincang melalui pesan Telegram. MAH sendiri menduga sosok Bjorka memang tinggal di luar negeri. MAH menuturkan mengenal Bjorka dari Telegram pada awal September. Ia tahu Bjorka setelah Bjorka membuat pengumuman di grup privasi siapa yang mengelola grup Telegram akan menerima imbalan. MAH sebelumnya memiliki grup Telegram yang dinamai Bjorkanism. Karena imbalan itulah MAH yang sehari-hari berjualan es kemudian bertransaksi dengan Bjorka dengan bayaran $100 Bitcoin. MAH menuturkan tak sekalipun ia bertemu Bjorka dan menduga bahwa sang hacker ada di luar negeri. Pasalnya selama ini setiap kali berbalas pesan dengan MAH, Bjorka selalu menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan pengakuannya pada polisi, MAH pernah mengunggah di channel Bjorkanism sebanyak 3 kali. Ia mengatakan saat grup yang dibuatnya itu dibeli Bjorka, channel Bjorkanism mempunyai sekitar 60.000 pengikut. MAH pun tidak menyangka ada yang tertarik dan mau membeli kanalnya. Walau mengunggah materi soal Bjorka, namun MAH mengaku tak ikut meretas data. MAH mengatakan dirinya tak mempunyai keahlian meretas data dari perangkat elektronik milik orang lain. Juta itu langsung dibawa ke Jakarta. Itu enggak beserta SIM-nya? Enggak. SIM-nya masih HP toh? Iya, oh, gitu-gitu. Terus beli yang apa dikasih Realme itu? Saya beli. Oh, beli. Saya beli. 5 juta itu saya beliin Realme. Ya, itu Realme 9 Pro Plus itu. Itu dijual karena katanya kan ada error itu. Pamit ya, Pak Trusun ya? Oh iya, siapa? Trusun ya? Iya. Itu dijual yang Red Note 8. 10 Pro dijual gimana? Itu karena apa? Katanya biar saya aman. Saya aman. Pon samjani. Ternyata sama aja besoknya langsung ketemu polisi juga. Bukan karena apa hanya error itu enggak? Ya itu saya cerita itu. WA saya mau dihack itu. Sebelumnya itu saya bilang itu WA saya dihack. Itu bilang ke siapa? Bilang ke orangnya yang mau beli itu. Itu. Berarti WA dihack itu setelah ada transaksi penjualan channel itu? Iya. Bisa login itu 24 jam. Terus dibilang itu. Terus dia mau ngasih ini ya? Iya. Mas ini kan sempat sampean ceritani Mas ini apa ini sampean enggak kena dibuka. Iya. WA-nya. WA-nya. Sampean enggak kena dihubungi. Iya. Terus sampean install ulang pakai nomor baru WA-nya? Iya, itu saya buat info kasih bos aja. Oh iya. Bu, monggo Bu diwejangi Bu ya kene Bu. Wejangi. Sampengi. Sampengi diwejangi. Dalu kali bapake kula tuturi kata-kata. Ini manusia iki betul-betul yang salah. Nggih. Tapi pun diseneni Bu nggih. Mungkin seneni blayu Video aksi pemalakan gerombolan preman kampung terhadap prajurit TNI Angkatan Laut viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Kampung Budi Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat.
Korban saat kejadian sedang berkendara menggunakan mobil pribadi bersama teman dan juga keluarganya. Saat itulah tiba-tiba ia dihentikan para pelaku dan dimintai sejumlah uang. Awalnya pelaku tak mengetahui bahwa korbannya adalah anggota TNI dan merupakan pasukan elit, yakni pasukan Katai. Sampai akhirnya pelaku yang sadar korban merupakan prajurit TNI langsung bersimpuh. Preman kampung itu tahu identitas korbannya setelah mengetahui kendaraan sasaran pasukan elit TNI Angkatan Laut. Pelaku yang berjumlah 4 orang diduga mabuk saat melakukan aksi pungutan liar terhadap sejumlah kendaraan yang melintas. Pasca viral di media sosial, 4 pelaku pemalakan kemudian ditangkap aparat kepolisian Polsek Babelan untuk dimintai keterangan. Para pelaku kemudian dibebaskan setelah pihak TNI memilih tak melanjutkannya ke jalur hukum. Saya memohon minta maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia, pada terutama Pak Saiful dan Pak Wiwiro. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya pada jalur hukum. Terima kasih, dan teman-teman saya juga, Pak Naning, Pak Iwan, Pak Mul, pada minta mohon maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman di Kementerian Pertahanan pada Jumat 16 September. Dari keterangan tertulis Kemenham, pada pertemuan tersebut keduanya membahas perihal pembangunan postur pertahanan teritorial. Saat ini postur pertahanan teritorial sendiri tengah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Maluku beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi yang didampingi Prabowo Subianto telah menekankan pembinaan dan pembangunan kekuatan pertahanan teritorial sangat penting dalam rencana pertahanan jangka panjang. Jauh sebelum itu, Prabowo Subianto juga pernah menekankan pertahanan teritorial amat penting sebagai tulang punggung pertahanan negara. Pembangunan pertahanan teritorial juga dianggap sebagai upaya negara untuk mengejar alat utama sistem senjata atau alutsista berteknologi tinggi. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menjadi pembicara seminar TNI Angkatan Darat ke-6 tahun 2022 di Gedung Jenderal Prof. Dr. Satrio, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat, sekitar bulan Juli 2022 lalu. Prabowo pun mengimbau prajurit TNI Angkatan Darat agar senantiasa menyiapkan diri dengan turut pula mempelajari situasi terkini di dalam negeri dan juga di dunia.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan umum atau pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena adanya informasi tersebut, SBY lantas mengaku dirinya mesti turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat.sumut. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Loket Nasution juga telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan untuk mengutipnya. Ia membenarkan video itu diambil dalam Rapimnas Demokrat pada Kamis kemarin. Dalam video itu SBY mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurutnya rakyat memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih. Ia juga mengaku tak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden, baik pada 2004 hingga 2014. Pernyataan SBY itu lantas direspons oleh sejumlah partai politik, diantaranya PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, hal ini bukanlah pertama kalinya SBY turun gunung. Hasto mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tak mempermasalahkan SBY turun gunung. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung dengan menyebut bahwa sedianya SBY tak pernah lagi naik gunung. Hasto menambahkan beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDIP pun siap merespons apa yang dituduhkan SBY terhadap Jokowi. Hasto pun memperingatkan SBY untuk tak memfitnah Presiden Jokowi. Hasto berujar jika turun gunung yang dimaksud SBY adalah untuk menyebar fitnah pada Presiden Jokowi, maka PDIP akan memberikan respons yang tegas. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024, lantaran SBY tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut, ayah dari Brigadir Yosua, yakni Samuel Huta Barat, mengaku telah lelah mengikuti perkembangan kasus pembunuhan terhadap anaknya. Pernyataan tersebut dikatakan Samuel saat Kamarudin berkunjung ke kediamannya di Muaro, Jambi. Bukan tanpa alasan, Kamarudin mengungkap Samuel sudah lelah mengikuti perkembangan kasus ini, lantaran dirinya menilai Polri lamban dalam penanganannya. Samuel Huta Barat pun merasa sudah cukup lelah karena pun upaya yang dilakukan sejauh ini tak bisa mengembalikan sang anak yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan Samuel, Kamarudin mengungkapkan ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak dan anggota keluarga lain
sangat ingin menuntaskan kasus pembunuhan ini. Kamarudin pun mengaku masih bersemangat untuk mengawal dan menjadi pengacara dari keluarga Brigadir J. Lebih lanjut, Kamarudin meminta maaf pada keluarga Brigadir J dan seluruh masyarakat Indonesia karena sebagai pengacara belum bisa memenuhi harapan untuk membuat kasus ini semakin terang. Sejauh ini tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua juga telah ditetapkan oleh kepolisian. Di antaranya adalah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo beserta sang istri Putri Chandrawati, kemudian Ajudan Ferdi Sambo Barada Richard Eliezer alias Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan tersangka warga sipil yakni Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Kelima tersangka pembunuhan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Beredar video oknum polisi yang memukul anggota TNI di Palembang menangis seusai ditangkap. Oknum polisi bernama Bribka Salmor kini sudah diamankan oleh pihak Polda Sumatera Selatan setelah melakukan pemukulan pada Prada Irfan yang merupakan anggota TNI. Dengan tangan di borgol, Bribka Salmor menangis menyesali perbuatannya hingga videonya tersebar di media sosial. Pihak kepolisian yang berada di sekitarnya pun mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa istrinya akan segera menemui dirinya, namun ia tetap duduk di lantai dengan tangis dan rengekan. Bahkan sang oknum polisi mengatakan lelah dengan hidupnya hingga terus meracau. Sementara itu kejadian pemukulan tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa 13 September di depan Taman Makam Pahlawan Ksatria Kestetra Siguntang Palembang, Sumatera Selatan. Bribka MS yang bertugas di Bidokes Polda Sumsel itu memiliki catatan gangguan kejiwaan. Kasubit Penmas Polda Sumsel AKBP Erlangga mengatakan Bribka MS memiliki catatan kartu kuning. Erlangga juga menerima informasi bahwa Bribka MS sudah direncanakan akan masuk ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang. Hal ini karena selama Bribka MS ditahan di Direktorat Taci Polda Sumsel, ia terus merasa tak tenang. Bahkan ia juga ditempatkan di sel khusus yang diawasi oleh petugas agar tidak diganggu oleh tahanan lain. Sebelum ditugaskan di Bidokes, Bribka MS bekerja di Bithumas Polda Sumsel, namun seiring berjalannya waktu ia menunjukkan ciri-ciri adanya gangguan kesehatan mental.
Tribuners penasehat ahli Kapolri yang juga guru besar politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi mengungkap adanya sosok kakak asuh yang mencoba membantu mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo agar divonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Istilah kakak asuh sendiri merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau yang masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Menurut Muradi, mereka mencoba melobi petinggi Korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Verdi Sambo. Muradi mengatakan ada pula sosok kakak asuh yang masih aktif dan menduduki posisi strategis di Polri. Menurutnya, sosok tersebut masih membela Verdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia pun meminta agar kepolisian tak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini, karena menurut Muradi, jabatan di institusi polisi sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando. Sebelumnya, Muradi meyakini kabar soal kerajaan Sambo hingga konsorsium 303 yang menyeret nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo memang benar adanya. Ia pun meminta agar dua isu yang menyeret Verdi Sambo itu didalami dan juga dibuktikan. Staf ahli Kapolri itu mengatakan pihaknya mencium adanya kerajaan Sambo hingga konsorsium 303. Muradi pun mengatakan para pimpinan Polri diyakini tahu soal sepak terjang kelompok kerajaan Sambo hingga konsorsium 303. Muradi pun menilai Sambo dianggap sebagai perwira yang punya pengaruh besar di Polri karena mempunyai akses ekonomi. Sambo dianggap mampu mengelola sumber pendanaan di luar APBN yang digunakan untuk keperluan operasional Polri. Namun sekali lagi Muradi meminta agar dugaan ini didalami dan dibuktikan oleh penyidik. Pihak kepolisian terus menyelidiki kebakaran rumput alang-alang yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 18 September. Sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya rumput kering tersebut. Kapolsek Bulakaba AKP Ibnu mengatakan sampai saat ini kepolisian sudah mendatangi lokasi lahan tersebut untuk memastikan apakah rumput ini terbakar atau sengaja dibakar. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh kepolisian. Ditegaskan AKP Ibnu, lahan yang terbakar bukanlah lahan milik warga perseorangan. Diketahui Kepala Cabang Pejagan Pemalang Toll Road atau PPTR Ian Dwinanto mengatakan, kecelakaan bermula saat pengendara mengerem mendadak lantaran jarak pandang yang terganggu. Indikasi awal kejadian diakibatkan karena salah satu kendaraan pribadi SUV yang ada di paling depan melintas TKP terhalang pandangan akibat asap pembakaran lahan oleh warga yang cukup pekat. Tiba di lokasi, pengemudi SUV terpaksa melakukan rem mendadak sehingga mobil itu ditabrak kendaraan lainnya dari arah belakang. Sejumlah kendaraan lain dari belakang menghindar ke lajur berbeda, namun tak bisa menghindar karena keterbatasan ruang. Beberapa kendaraan lalu menabrak pembatas jalan.
Kendaraan lainnya juga menabrak bagian kendaraan yang berada di depannya. Kecelakaan tersebut terjadi karena asap tebal hasil pembakaran di areal persawahan di kanan kiri jalan tol. Asap tersebut terlihat sangat pekat dan membuat jarak pandang terbatas hanya sepanjang 200 meter saja. Data sementara akibat kecelakaan ini, seorang korban tewas di lokasi kejadian, sementara 19 lainnya mengalami luka. Pihak kepolisian mengungkap sosok anggota polisi yang pertama kali masuk ke TKP tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di Duren 3 Kompleks Polri. Sosok oknum polisi itu yakni Ibda Arsyad Daifa Gunawan yang diduga tidak profesional terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga membenarkan bahwa Ibda Arsyad datang pertama kali ke TKP di rumah dinas Verdi Sambo. Di TKP itu Irjen Dedi Prasetyo tak merinci lebih detail apa yang dilakukan oleh Ibda Arsyad. Saat ini Ibda Arsyad diketahui sedang dalam proses menjalani sidang etik Polri. Sidang Ibda Arsyad digelar pada 15 September 2022, namun sidang ditunda karena ada saksi yang sakit sehingga dilanjutkan pada 26 September esok. Diketahui Ibda Arsyad merupakan alumni Akpol Batalion Adnyana Yudagas 51. Ia merupakan anak anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. Ibda Arsyad pernah menjabat sebagai Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia kemudian dimutasi ke bagian Yanma Polri bersama puluhan anggota polisi lain yang namanya ikut terseret kasus Brigadir J. Sejauh ini Polri telah menggelar sidang etik terhadap 10 anggota polisi terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya telah dipecat secara tidak hormat, yakni Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Kemudian Kombes Agus Nurpatria serta AKBP Jerry Raymond Siagian. Kelima polisi tersebut kompak mengajukan banding, namun baru Verdi Sambo yang pengajuannya telah diproses. Selain mereka, ada 5 polisi lain yang mendapatkan sanksi lebih ringan. AKBP Pujiarto hanya diwajibkan meminta maaf pada pimpinan Polri dan menerima sanksi administratif. Kemudian AKP Diah Chandrawati, Barada Sadam, dan Bribtu Firman Dwi Arianto dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, sementara Brigadir Frilian Fitri Rosadi diberi sanksi mutasi bersifat demosi selama 2 tahun.
Seusai video aksinya memalak anggota TNI pasukan Katak TNI Angkatan Laut, 4 preman di Bekasi, Jawa Barat ini langsung meminta maaf. Mereka pun ketakutan setelah tahu korban yang menjadi sasaran pungutan liar itu adalah anggota pasukan elit TNI Angkatan Laut. Dalam rekaman video yang ada, para preman itu meminta maaf atas apa yang telah diperbuatnya. Satu dari preman yang bernama Hasan Basri mewakili teman-temannya mengaku tak akan mengulangi aksi premanisme itu lagi. Hasan juga menegaskan siap bertanggung jawab lewat jalur hukum apabila melakukan hal yang sama di kemudian hari. Diketahui insiden pemalakan ini terjadi di Kampung Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Korban saat kejadian sedang berkendara menggunakan mobil pribadi bersama teman serta keluarganya. Saat itulah tiba-tiba ia diberhentikan para pelaku dan dimintai sejumlah uang. Awalnya pelaku tak mengetahui bahwa korban adalah anggota TNI, sampai akhirnya pelaku yang sadar korban merupakan prajurit TNI langsung bersimpuh. Preman kampung itu tahu identitas korban setelah mengetahui kendaraan sasaran pasukan elit TNI AL. Pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut diduga mabuk kala melakukan aksi pungutan liar terhadap sejumlah kendaraan yang sedang melintas. Saya memohon minta maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia, pada terutama Pak Saiful dan Pak Wiwiro. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya pada jalur hukum. Terima kasih, dan teman-teman saya juga, Pak Naning, Pak Iwan, Pak Mul, pada minta mohon maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia. Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, mengungkap kondisi Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat seusai kasus yang menimpa sang anak tak kunjung ada titik temu. Menurut Irma Huta Barat, sosok paling menderita akibat pembunuhan ini adalah Rosti Simanjuntak, Ibunda Brigadir Yosua. Sampai saat ini, Rosti masih menunggu penyelesaian tak pasti soal penyebab tewasnya sang anak. Berkas perkara kasus yang melibatkan 5 tersangka ini juga dinyatakan belum lengkap dan masih dalam proses penelitian jaksa penuntut umum. Irma menuturkan, selain kehilangan anak, Rosti juga harus mendengar banyak isu bahwa Yosua dituding melakukan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati yang selama ini bahkan sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Bahkan isu liar yang beredar itu tak bisa membuat Rosti membela diri atau membela martabat sang anak. Menurutnya, label pelaku pelecehan yang diucapkan pada Brigadir J sejak kasus ini bergulir merupakan pukulan besar bagi keluarga. Irma menegaskan kasus kekerasan seksual yang kembali diungkit beberapa lembaga negara itu harus diluruskan sebab merupakan sebuah fitnah keji, apalagi yang disebut sebagai pelaku sudah meninggal dunia. Irma Huta Barat pun menyarankan agar segera dilakukan pemulihan nama baik Brigadir J agar tak ada lagi label negatif tersebut. Kehilangan anak itu seperti kiamat bagi seorang ibu, ya kan. Sekarang dengan segala keikhlasan, dengan segala kepedihan hatinya sudah direlakan oleh Eda Rosti, oleh mamanya Joshua pun. Tetapi ketika anaknya kemudian diberikan label sebagai seorang pemerkosa, itu nggak gampang. Jadi saya tuh kalau ngomong kayak gitu tuh akhir mata saya tuh selalu berkaca-kaca karena bagaimana bisa merasakan sakitnya hati seorang ibu. Dan ini lama buat Eda Rosti, buat Mama Joshua itu. Dia sendiri bilang kepada penguasa hukum dan juga kepada kuasa hukum dan kepada saudara-saudara bahwa proses yang melelahkan ini adalah karena bolak-balik nama Joshua itu diserang kehormatannya, difitnah, dan itu kehormatan itu adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika nyawa sudah hilang, ketika masa depan
kamu tahu kan itu mati ponggol namanya bagi orang Batak. Kalau bagi orang Batak yang belum tahu, anak meninggal itu adalah menjadi satu apa ya namanya? Mati, orang Batak nggak ada yang bilang meninggal. Iya, mati. Iya, mati. Yang mati itu kalau anak itu adalah sesuatu kesedihan yang terlalu besar. Apalagi anak laki-laki yang belum memberikan keturunan, ya Pong. Mati bunuh. Iya, ponggol namanya ya Pong ya. Putus ya. Nah, jadi kepedihan itu berlarut menjadi satu drama yang luar biasa melelahkan. Kalau kita bisa merasakan empati terhadap keluarga Joshua, terutama mamanya, maka kita paham bahwa segala tuduhan dan fitnah-fitnah itu adalah pembelokan isu yang luar biasa, tidak masuk akal, tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, dan membuat perempuan yang ada di Sungai Bahar itu semakin menderita, ya kan? Sementara Komnas HAM dan Komnas Perempuan bicara soal kemanusiaan. Nama Menkominfo Johnny G. Plate dicatut oleh hacker Bjorka. Bahkan diisukan akan dicopot oleh Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Johnny G. Plate pun akhirnya menanggapi isu soal pencopotan dirinya yang disuarakan hacker Bjorka tersebut. Johnny menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku enggan memberi tanggapan dan berpesan agar berita tersebut tidak dipelintir. Politisi Nasdem itu juga menegaskan penggantian jabatan menteri adalah kewenangan Presiden Jokowi meski muncul permintaan atau desakan dari pihak lain. Johnny G. Plate mengatakan pekerjaan menteri adalah pelaksanaan visi dan misi dari Presiden. Ia pun berharap agar masyarakat tak hanyut pada setiap pro kontra yang terjadi di ruang digital. Sebelumnya, hacker Bjorka dalam situs breach.to mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan mencopot Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo. Bjorka pun meminta Presiden Jokowi agar menggantinya dengan orang yang tepat. Dalam hal ini, lebih mengerti soal teknologi, bukan dari kalangan partai ataupun militer. Sejak munculnya hacker Bjorka, pemerintah memang dibuat kalang kabut karena banyaknya isu hingga data yang diunggah hacker tersebut. Pemerintah pun akhirnya membentuk Satgas Perlindungan Data. Adapun Satgas tersebut terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, dan juga Kementerian Kominfo. Seorang pria yang berinisial MAH dan berasal dari Madiun juga telah ditangkap dan bahkan ditetapkan menjadi tersangka. Pria itu diduga ikut terlibat dalam aksi hacker Bjorka karena menyediakan situs Telegram yang kemudian dibeli oleh sang hacker. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Jangan kemana-mana karena beragam informasi menarik lain seputar isu hangat, selebritis hingga olahraga akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.